Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Kenalkan, nama saya Deva Prawiradaya dari Fakultas Ilmu Budaya. Halo, nama aku Sabita dari Fakultas Kedokteran Gigi. Aku Noviandini dari Fakultas Kedokteran. Halo, perkenalkan saya Tenia dari Fakultas Psikologi. Halo, nama aku Cinta Gila dari Fakultas Ilmu Budaya. Halo, saya Iqbal dari Fakultas Vokasi. Saya Muhammad Bagus Nafrianto dari Fakultas Psikologi. Rasisme di masa kolonial akan selalu menjadi salah satu produk kotor dalam peradaban manusia, terutama di Indonesia. Rasa di mana suatu golongan, ras, agama dibeda-bedakan menjadikan salah satu pihak yang merasa menjadi superior. Kami dari kelompok 3 PDB 77 melakukan field study dengan bertemakan rasisme dengan bertujuan agar kita sadar pentingnya menghilangkan rasisme dalam diri kita agar meningkatkan sumber daya manusia yang lebih maju dan lebih beradab. Tempat yang akan kita ambil yaitu di Balai Pemuda yang berlokasi di Jalan Gubernur Suryo nomor 15 Kecamatan Genteng, Surabaya. Berikut untuk wawancara dari kelompok kami mengenai rasisme. Kalau menurut saya itu menurut saya kurang cocok sih, karena kan tapi ya itu zaman dulu kan Belanda menjajah di Indonesia dan menduduki Indonesia kan, jadi ya harusnya sih itu tidak termasuk ya seperti kayak bangsa Belanda kesini terus mengejek-ejek pribumi, itu ya menurut saya kurang bagus sih. Tentang rasisme mungkin ya Kak. Kalau rasisme itu kan saat ini tuh Indonesia udah kayak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi seharusnya Indonesia tuh udah bisa berbaur jadi satu, kayak mau dari ras apapun, mau dari suku manapun tuh harusnya udah bisa saling menerima. Aku dari lebih ke passion itu yang sekarang ya. Karena aku kan seorang penari. Jadi di zaman sekarang penari tradisional maupun modern itu selalu ada beberapa sisi yang dipandang sebelah mata sebagai profesi maupun sebagai passion itu sendiri. Untuk saat ini masih belum. Itu kan cara mencegahnya itu kan kita di negara ini kan tidak ada aparatur negara seperti Bapak TNI, polisi ya. Kiranya itu kita sebagai warga sipil untuk tetap selalu menjaga supaya tidak ada tindakan-tindakan yang seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kalau dari saya sendiri ya, kita menghargai sesama lah. Ada rasa tenggang rasa, terus kita bisa berbaur dengan orang-orang etnis di luar kita, orang-orang yang tidak sejalan dengan kita itu. Rasisme dan diskriminasi yang ada pada masa kolonial itu memang terjadi pada masa kolonial. Kan orang-orang pribumi ini boleh dikatakan sebagai warga negara yang low, paling rendah gitu ya. Dan mereka untuk mendapatkan hak-hak politiknya itu sangat terbatas. Juga ruang-ruang publik secara sosial itu juga terbentuk mengikuti terhadap diferensial pengkotak-kotakan sosial yang ada pada masa itu, sehingga banyak ditemui misalnya ada ruang-ruang sosial seperti society itu sebagai tempat hiburan untuk orang Eropa, tapi mereka tidak memperbolehkan orang pribumi masuk di situ. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan sekarang gitu ya, dalam tentunya rasisme itu menjadi satu hal yang dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi kita berada dalam dunia yang merdeka dan penerapan adanya demokratisasi gitu ya, demokratisasi yang tentunya menempatkan posisi setiap manusia itu dalam posisi yang sama, bahwa gerakan-gerakan anti rasis itu menjadi satu hal yang perlu dilakukan, bahwa perbedaan-perbedaan yang bersifat rasial itu perlu dihilangkan, karena tentunya ini menjadi melukai hak-hak asasi manusia gitu, dan tidak sesuai dengan semangat
bangsa Indonesia ya sebagai bangsa yang menghargai setiap kehidupan. FYI, alasan kami mengambil tempat tersebut dikarenakan memiliki arsitektur yang bagus pada saat itu, memiliki desain eklektisisme gaya campuran yang terdiri pada percampuran neogotik, renaissance, dan klasik romanika. Balai Pemuda atau Simpan Society memiliki sejarah yang terkait rasisme, yang dimana tempat tersebut menjadi pemisah antara Bumi Putra dan orang Eropa kala itu. Dan selain itu, tempat ini menjadi pusat kegiatan masyarakat sehingga memudahkan kita untuk mencari narasumber. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Al-Hujurat ayat 13. Dapat disimpulkan, rasisme merupakan hal yang masih umum terjadi hingga saat ini, terutama dengan berkembangnya teknologi. Melakukan tindakan rasisme semakin mudah, padahal rasisme dan diskriminasi akan menjadi ancaman akan perpecahan bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang terjadi di masa lalu, saat Belanda menjajah Indonesia dan merendahkan status kaum pribumi. Seharusnya saat ini rasisme tidak terjadi lagi karena Indonesia telah merdeka. Sudah seharusnya kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang baik menjauhkan diri dari melakukan tindakan rasisme dan mencegah rasisme terjadi di sekitar kita. Sekian, terima kasih yang dapat kami sajikan. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Halo. Kayak gimana? Kan saya Muhammad Bagus Fahrianto dari Fakultas Psikologi.